Untuk kesempatan siang hari ini bersama Profesor Dr. Muhammad Imam Farisi MPD selaku Direktur UT Jember. Selamat siang, Assalamualaikum Prof. Selamat siang Mas Delon, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Prof? Alhamdulillah, sehat. Sehat, harus. Iya, harus itu Mas. Harus sehat begitu betul, ya. Betul. Baik, untuk narasumber kedua ada Ibu Evita Rusdiana SE selaku Manajer Keuangan dan Umum dari UT Jember. Selamat siang, Assalamualaikum Bu Evita. Selamat siang Mas Delon. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Mas Delon? Alhamdulillah. Bu Evita cantik sendiri di antara teman-teman dari UT Jember ini ya, untuk hari ini ya. Laki. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Dan yang pasti seperti yang sudah kita informasikan tadi untuk topik kita di kesempatan siang hari ini yaitu virtual ghosting. Kawan Gloria, pada tahun belakangan ini viral di beberapa kanal media online tentang istilah ghosting. Bahkan data dari Google Year in Short 2020, kata ghosting menempati urutan teratas. Ghosting menjadi kata paling populer dan sering banyak dicari di Google sepanjang tahun 2020. Nah, kawan gue dalam konteks pendidikan, apakah ghosting juga bisa menjadi salah satu isu, khususnya dalam proses belajar mengajar? Kita akan mengupas tuntas bersama Profesor Dr. Muhammad Imam Farisi dan juga nanti untuk masalah dari yang lain terkait dengan pendaftaran ada Ibu Evita yang akan menjawab. Baik, saya ke Profesor Imam dulu. Iya Prof, istilah ghosting sebetulnya sudah muncul sejak tahun 2015 dalam kamus berbahasa Inggris Collins English Dictionary. Namun mengapa di tahun 2020 lalu istilah ghosting seakan-akan relevan dan kontekstual dengan banyak isu di Indonesia, terlebih di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, Prof? Jadi ini menarik sekali Mas Delon ya. Karena sebetulnya ghosting itu saya pun awalnya tidak pernah terlintas dalam pikiran bahwa ghosting itu pun terjadi di dunia pendidikan, di dalam sistem pembelajaran, khususnya pembelajaran online. Awalnya saya memahami ghosting itu hanya dalam proses pertemanan, persahabatan, bahkan percintaan gitu ya kan. Kemarin itu di awal tahun 2020 itu kan ada fenomena ghosting ya, tidak perlu saya sebut lah, tapi cukup pasti gitu ya. Mas Delon dan teman-teman tuh cukup viral gitu ya. Awalnya itu saya pahami ghosting itu hanya terjadi dalam proses hubungan persahabatan, pertemanan, percintaan. Ketika kita sudah lama berkumpul, bersahabat, bercinta gitu ya, memadu kasih, memadu cinta gitu ya. Tahu-tahu di akhirnya tidak happy ending. Salah satu di antara mereka yang bersahabat, yang menjalin hubungan cinta kasih itu tahu-tahu menghilang tanpa alasan yang jelas. Tapi kemudian saya mencoba itu mengeksplorasi ini, mengekstrapolasi istilahnya ya. Apakah ini tidak juga terjadi dalam fenomena pendidikan ketika semua unsur, semua komponen, semua sektor tidak boleh lagi terlibat dalam sebuah perjumpaan secara tatap muka. Khususnya di dunia pendidikan. Ketika semua pendidikan harus hijrah dari dunia, dari ruang nyata, fisikal ke ruang maya gitu ya. Nah, apakah itu tidak terjadi di ghosting gitu. Kemudian saya melihat sebetulnya fenomena ghosting itu bisa saja terjadi dalam dunia pendidikan, dan sebetulnya sebelum fenomena maraknya pembelajaran daring gitu ya, atau pembelajaran yang berbasis internet, sebetulnya ghosting itu sudah sering terjadi pada masa kita. Saya, Mbak Bu Evi atau Mas Delon ketika sekolah atau kuliah, nitip tanda tangan saja. Ini termasuk ghosting itu juga. Ghosting sebetulnya, tetapi kan fenomena seperti itu, fakta-fakta seperti itu kan belum ngeh di kita gitu ya. Begitu viralnya peristiwa percintaan, ghosting itu hanya ternyata di dunia pendidikan pun juga kerap kali. Dan ini menjadi lebih marak terjadi, dan bahkan mungkin masih tidak semuanya bisa kita deteksi terjadinya virtual ghosting di dunia pendidikan, khususnya di dalam pembelajaran online. Ini menjadi tantangan sendiri Mas, tetapi sangat menarik gitu.
Iya, seperti yang sudah diceritakan Prof tadi ya. Iya, iya bahwasanya betul. Ghosting ini bukan cuma Fenomena yang belakangan, sejak dulu sebenarnya sudah ada begitu ya. Tapi dalam kontekstual kali ini virtual ghosting ini mungkin lebih lebih disinkronkan kembali. Betul, menjadi lebih lebih marak, lebih fenomenal. Karena kata kuncinya gini, ghosting itu kan kata dasarnya ghost. Ghost itu hantu gitu ya. Sesuatu yang kita yakini ada, tetapi secara fisikal tidak ada. Kalau saya istilahkan dalam bahasa bahasa yang lebih akademik gitu ya. Itu namanya istilahnya disengagement. Ketidakterlibatan. Jadi pasif gitu. Atau istilah lain yang marak di kalangan milenial itu disconnecting gitu. Disconnecting, tidak ada sambungan tapi tidak nyambung. Nah, orang nyambung gitu. Seperti saya bicara dengan Mas Delon. Ketika pikiran saya berada di luar sana gitu ya, tidak di dalam konteks apa yang kita bicarakan, itu sebetulnya fenomena ghosting. Betul. Tetapi itu tidak disadari. Gitu ya, tahu-tahu muncul saja, waduh, kepikiran utang atau kepikiran gimana nanti di perjalanan. Itu sebetulnya fenomena yang mengarah kepada situasi ghosting, disconnecting. Ya. Atau istilah lain itu ada istilah off task. Jadi sudah mestinya dia betul-betul terlibat intens di dalam tugas yang diberikan, yang harus dikerjakan, tapi dia ya entah kelamun, entah apa gitu. Nah, fenomena ghosting ini, disengagement, disconnecting, off task, itu ada yang disadari, tidak disengaja, ya seperti gini Mas. Jadi kita bicara begini ya, tahu-tahu ada terlintas pikiran apa, itu kan tidak disadari, tidak sengaja, tahu-tahu lepas gitu aja kan, loss of contact gitu ya, breakout gitu ya. Juga. Tapi bisa jadi, ya ini yang agak sulit, ghosting tetapi disengaja dan disadari. Nah, itu. Ini dalam fenomena pendidikan berbasis aplikasi gitu ya, apalah namanya gitu ya, apakah menggunakan video conference gitu ya, atau menggunakan semata-mata berbasis chatting. Ini memang. Iya, jadi yang saya tangkap dan ini pengalaman. Jadi saya sebagai tutor, mahasiswa saya kan tersebar di berbagai wilayah gitu ya. Selama ini kita kan hanya mengaktifkan, yang penting saya terhubung gitu ya, secara by aplikasi. Oke, nanti kita berdiskusi, mengadakan tutorial di ruang meeting. Apakah Team, apakah Google, atau apalah Zoom gitu ya. Tapi kan videonya tidak diaktifkan, Mas. Betul. Apakah kita bisa memastikan bahwa saya atau siapapun yang hadir di dalam pertemuan Zoom, apakah Team atau apalah namanya, itu benar-benar hadir di situ? Hanya mengkonekkan saja. Bisa jadi connect, saya tinggal. Ya mungkin saya jualan online, atau mungkin saya menerima tamu, atau saya lagi ada kegiatan lain, saya tinggal. Oh, ini kegiatan ini nanti akan berlangsung selama 1 jam. Udah, mungkin 45 menit saya keluar dulu. Tapi saya dalam kondisi connecting. Aplikasinya yang terkoneksi. Jadi semacam absen gitu sepanjang absen, ya. Betul, jadi istilahnya itu hadir dalam ketidakhadiran. Present in absent gitu ya. Hadir, tetapi dia tidak hadir. Itulah sebetulnya fenomena ghosting. Nah, ini sebenarnya apa yang melatar belakangi banyaknya ghosting ya, terutama di konteks seperti ini, Prof? Iya, gini Mas, fenomena pembelajaran daring ini kan baru terjadi ketika era ekonomi. Di awal tahun 2020 kan, seluruh mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, harus online gitu ya. Kecuali UT gitu ya. Jadinya muncullah pada waktu itu semacam ada gium gitu, plesetan. Wah, ternyata semuanya sudah menjadi UT, semuanya jadi serba UT begitu ya. Jadi alhamdulillah UT menjadi kata jadi pelopor dalam pendidikan jarak jauh. Tetapi sejak itu ya dengan segala ketaksiapan, kesadaran harus dilakukan secara online, ya mau tidak mau bagaimana lagi. Tetapi insya Allah dengan berjalannya waktu, apalagi kan sekarang orang sudah banyak mengenal aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan dalam rangka untuk pembelajaran online. Sudah banyak fitur-fitur, sudah banyak aplikasi di dalam program yang ada untuk penyelenggaraan pembelajaran online itu kan sudah ada. Bagaimana mendeteksi kehadiran seseorang, bagaimana mendeteksi keaktifan seseorang di dalam forum-forum diskusi, itu kan sudah ada Mas. Dan bisa kita monitor di situ. Sudah bisa kita monitor, tapi memang harus kita
akui juga tidak semua fenomena ghosting itu bisa dideteksi dan bisa kita pastikan itu bukan ghosting. Jadi memang di dunia pendidikan itu ada gitu ya, Prof, ya. Ada. Dan pastinya juga universitas terbuka dengan pembelajaran jarak jauhnya ini rentan juga terhadap namanya ghosting gitu ya. Iya. Walaupun kita tadi sudah banyak cerita. Tetap berikhtiar gitu ya dengan gitu berbagai macam program, aplikasi yang bisa kita lakukan untuk mendeteksi ketidakhadiran dalam kehadiran itu. Nah, berarti memang ada evaluasi selama ini, Prof. Jadi khususnya di UT sendiri untuk menghindari yang namanya ghosting, mungkin ada catatan tersendiri supaya nanti istilahnya peserta-peserta yang akan melakukan virtual dengan kita, terutama untuk tutor ya. Iya, betul. Untuk tutor ini lebih lebih face to face ya betul. gitu ya. Apa, Prof, yang perlu dievaluasi, di-actionkan begitu ya dari UT sendiri? Betul. Jadi fenomena ghosting itu saya mengalami sendiri ketika saya dengan beberapa unsur pimpinan dan staf mengadakan pertemuan secara virtual, pakai video conference. Tetapi awalnya videonya tidak kita aktifkan. Paling yang diaktifkan hanya saya gitu ya. Teman-teman yang lain itu tidak diaktifkan. Karena persoalannya sekarang persoalan jaringan. Nah, kalau diaktifkan semua itu kan pasti akan menambah padatnya lalu lintas di jaringan itu. Sehingga bisa jadi nanti akan terputus atau terjadi hang atau ngadat segala macam. Gooding dan segala macam. Nah, akhirnya saya saja, yang lain teman-teman itu tidak diaktifkan. Tetapi di tengah proses diskusi itu, rapat itu, saya coba bertanya, peserta, bagaimana menurut Mbak apa yang kita diskusikan tadi? Saya panggil 2-3 kali kok nggak nyaut, baru terpikir loh. Jadi memang video conference kalau tidak diaktifkan videonya, kita tidak akan bisa memastikan apakah yang bersangkutan itu berada di dalam posisi yang seharusnya on gitu ya. Bisa jadi hanya connecting saja, tetapi orangnya tidak ada di situ. Nah, makanya kemudian pada saat kami melakukan pembekalan kepada tutor pada semester berikutnya, ini semester awal semester awal kita kan belum tahu bagaimana menyiasati itu. Begitu memasuki periode kedua, saya minta kepada tutor dan semua mahasiswa tidak ada alasan lagi untuk tidak mengaktifkan kamera. Sehingga dengan demikian kita tahu persis orang-orang, para mahasiswa itu betul-betul hadir di situ. Kita tidak berpikir sejauh apakah yang bersangkutan itu memang pikirannya dan perasaannya ada di dalam situasi pembelajaran atau dia memikirkan atau berada di situasi yang lain. Tidak sampai ke sana. Paling tidak seperti hanya kita tatap muka begitu, orangnya ada, hadir gitu ya. Dan benar-benar yang bersangkutan yang hadir, bukan orang lain. Atau mungkin karena memang banyak ditemukan ghosting seperti ini, memang sistem harus dirubah ya, Prof ya? Iya. Karena kita ketahui bahwasanya dari mahasiswa UT ini sebagian juga banyak yang bekerja, yang punya profesi kerja. Iya, mungkin di jam-jam tertentu, mungkin untuk menghindari yang namanya ghosting, mungkin apa yang dilakukan oleh UT sendiri, misalkan pulang kerja di atas jam 3 sore, ini baru dilakukan virtual. Atau mungkin kalau di jam-jam pagi begini mereka sudah berkutat dengan pekerjaan. Apakah evaluasinya ada seperti itu kemarin dari UT sendiri? Ya, dan alhamdulillah untuk UT itu kan begini, prinsip pendidikan pembelajaran di UT itu tidak boleh mengganggu jam kerja atau jam kantor. Sehingga dengan demikian maka seluruh kegiatan pembelajaran di UT itu dilaksanakan di luar jam kantor, di luar jam kerja, yaitu pada hari Sabtu dan Minggu. Jadi sudah tepat ya? Jadi sudah tepat sebetulnya. Nah, cuma kita kan tidak, namanya saja manusia gitu ya. Pak, saya Senin sampai Jumat sibuk ya, Sabtu dan Minggu kan saya juga pengen istirahat ya. Ada saja kan alasan-alasan seperti itulah. Tapi itu biasa. Cuma kalau tidak kita kondisikan ya tidak akan mungkin itu terjadi. Jadi secara programatik kita sudah on the track gitu ya. Menempatkan waktu atau jam pembelajaran itu di luar jam kerja, di luar jam kantor. Sehingga dengan demikian tidak ada alasan lagi bagi para mahasiswa atau tutor untuk tidak melaksanakan dan mengikuti kegiatan pembelajaran ini sesuai dengan
Ya, schedule sesuai dengan ketentuan yang sudah kita tetapkan bersama. Dan itu sebenarnya sudah diinformasikan jauh-jauh hari begitu ya, supaya mereka juga mempersiapkan begitu ya, Prof ya. Iya, baik, sudah ada yang bergabung di jalur GSM nih, Prof. Halo, selamat siang, bincang bersama UT Jember. Halo. Halo, selamat siang. Iya, ini menghubungkan. Ini kita tersambung juga dengan ghosting sebenarnya kan. Connect tapi orangnya juga masih belum keluar. Nah, ini salah satu contoh begitu betul, ya. Ini betul. sudah masuk, dia ingin bergabung bersama kita tapi masih menghubungkan. Oke, mungkin bisa dicoba kembali untuk yang ingin bertanya. Kita masih bersama UT Jember, Cyber University of Indonesia, pelopor pembelajaran online di Indonesia. Dan kalau kita sudah paham dengan tagline dari UT sendiri, pembelajaran online, memang semua hal yang dilakukan oleh UT sendiri juga sudah jauh-jauh hari kita sudah sounding begitu ya, bahwasanya UT ini memang pembelajaran online jarak jauh gitu ya. Dan terkait dengan ghosting ini, Prof, selain dari muncul kemudian hilang dari para mahasiswa yang sudah ditetapkan jadwalnya, kemudian harinya ternyata menghilang, ini apakah ada semacam kepada mahasiswa yang melakukan ghosting ini, teguran atau seperti apa begitu? Karena memang ini akan bergabung kembali. Baik, kita tunda dulu untuk pertanyaan kita. Halo, selamat siang, bincang bersama UT Jember. Iya, lagi-lagi ghosting. Ya, kemungkinan signal ini ya. Oke, yang punya nomor 6245 silakan bisa dicoba melalui GSM ya, jangan telepon WA. Ya, ini mencoba kembali. Halo, selamat siang, bincang bersama UT Jember. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Bapak Miko. Pak Miko, di mana Pak? Ya. Jadi kami untuk tanya, untuk di UT ini apa ada jurusan farmasi gitu? Terus UT-nya berstatus bagaimana ini? Karena mungkin ada minat ini untuk putra saya ini. Apa ini langsung jawab atau bagaimana ini? Saya tunggu. Kalau boleh tahu, putra dari Pak Miko ini lulusan tahun berapa ini? Sekarang? Kemarin. Oh, kemarin ya. Tahun kemarin. Ini masih belum masuk kampus berarti ya Pak ya? Masih belum kuliah? Belum. Ya, oke. Baik, silakan bisa ditutup kembali. Kalau misalkan ada pertanyaan kembali, nanti Pak Miko bisa kembali bergabung gitu ya. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Miko tanya, apakah di UT Jember ada fakultas farmasi? Iya, Pak Miko, selamat siang Pak Miko. Semoga sehat selalu ya Bapak. Ya, baik Bapak. Jadi untuk di Universitas Terbuka itu kita memiliki 39 program studi di 4 fakultas. Ada fakultas ekonomi, ada fakultas sains dan teknologi, ada fakultas hukum, ilmu sosial dan ilmu politik, dan ada fakultas keguruan dan ilmu pendidikan. Nah, kebetulan Pak Miko untuk jurusan atau program studi farmasi itu kami tidak punya. Jadi tidak punya untuk program jurusan farmasi. Jadi fakultas ini kan sebetulnya masuk ke fakultas farmasi ya. Fakultas farmasi di luar fakultas kedokteran. Itu Pak Miko ya. Jadi silakan saja Pak Miko. Jadi kami memiliki 39 program studi. Yang ada di kami itu yang paling banyak itu adalah manajemen. Ada program studi manajemen, ada program studi akuntansi, ada program studi ekonomi pembangunan, juga ada program studi ilmu administrasi negara, ada administrasi pemerintahan, perpustakaan, komunikasi, kearsipan, hukum juga ada. Bisa dipilih itu Bisa Pak dipilih Miko. Gitu ya Pak Miko ya. Mudah-mudahan tertarik ke sana gitu ya. Tapi kalau untuk program studi farmasi kebetulan kami belum memiliki. Yang kedua terkait dengan status. Jadi kami itu sebagai satu-satunya yang dari pemerintah diizinkan untuk melaksanakan sebagai perguruan tinggi jarak jauh. Jadi UT hanya satu-satunya pendidikan tinggi jarak jauh di tingkat universitas. Gitu ya, karena pendidikan jarak jauh itu bisa di tingkat universitas, bisa di tingkat fakultas, bisa di tingkat program studi, bisa juga di tingkat mata kuliah. Tapi kalau UT itu di tingkat universitas. Jadi hanya UT yang yang memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan jarak jauh di tingkat institusi atau di tingkat
universitas. Nah, akreditasi kami, status kami itu adalah terakreditasi, Bapak. Jadi perguruan tinggi kami institusi ya, APK gitu ya. Terakreditasi B, akreditasi kami itu B, itu institusinya. Ya, universitas terbuka itu akreditasinya B, tetapi program studinya ada yang akreditasinya A, ada juga yang akreditasi B, ada juga yang karena baru dibuka hanya masih memiliki izin operasional. Gitu. Nah, mungkin kalau istilahnya penjelasan dari Pak Imam tadi dirasa masih belum gampang diingat, mungkin bisa melihat di mana, Pak? Ya, jadi informasi yang lengkap bisa Pak Miko lihat di website kami di ut.ac.id. Nah, nanti putranya kan pasti bisa melihat ya. Itu yang di website Universitas Terbuka Pusat. Kalau mau di Jember, tinggal di depannya tambah Jember. Jember.ut.ac.id. Silakan di situ bisa dilihat informasi, segala informasi yang terkait dengan Universitas Terbuka. Nah, itu dia. Tadi kan sudah dibicarakan banyak sekali ya, apa itu sebenarnya ghosting dan sebenarnya udah bukan hal baru lagi. Gitu. Ya, apalagi anak milenial sekarang udah tahu gitu ya. Hanya dan istilahnya saja yang nah, baru sebenarnya mungkin pada saat mereka melakukan ghosting itu sendiri sebenarnya mereka sadar begitu ya, Prof ya. Bisa jadi sadar, bisa jadi tidak sadar gitu ya. Bahwa yang dia lakukan itu sebenarnya ghosting. Seperti halnya saya nitip tanda tangan atau di absen, istilah saya waktu jadi masih kuliah itu, tolong dong diabsenkan gitu. Udah tanda tangan, padahal yang tanda tangan bukan saya kan. Saya tidak ada di kelas itu. Baru ketahuan setelah Imam hadir enggak? Loh, nggak ada. Kok tidak ada? Padahal tangan-tangannya. Itu sebetulnya salah satu contoh yang paling real, paling gampang fenomena ghosting. Tapi yang agak sulit, Mas, di dalam pembelajaran online itu adalah yang kita kenal dengan istilah joki. Joki itu sebetulnya ghosting itu, fenomena ghosting. Tapi kan baru kita tahu, oh iya sih. Mulai dari diskusi online, mengerjakan tugas-tugas online, bahkan menjawab soal-soal. Karena kan dilakukan secara online, tinggal mengunggah. Siapa yang bisa memastikan bahwa yang melakukan chatting di ruang diskusi online itu adalah saya? Si jokinya nggak tahu begitu ya, dengan ininya ya. Institusinya, apa dosennya tidak tahu, tutornya tidak tahu. Padahal yang mengerjakan itu bukan saya, tetapi karena dia menggunakan akun saya diskusi di situ seakan-akan bahwa saya lah yang melakukan diskusi, bahwa saya lah yang melaksanakan tugas, bahwa saya lah yang mengerjakan soal-soal ujian akhir, padahal bukan saya, tapi orang lain, joki. Itu juga ghosting yang paling parah dalam dunia pendidikan. Dan masih banyak sampai dengan sekarang. Masih banyak, bahkan Mas Delon, kalau kita mencoba mencermati di di kanal-kanal gitu ya, kanal-kanal media online gitu ya, media medsos, itu sudah banyak penawaran, Mas. Betul. Anda tinggal duduk manis di rumah, tinggal berikan akun Anda ke saya yang akan menyelesaikan semua proses diskusi online, semua tugas saya yang mengerjakan, nanti ujian pun saya yang mengerjakan. Kan tinggal mengunggah menggunakan akun saya. Dan itu belum bisa. Bagaimana cara mendeteksi ini? UT sendiri masih belum punya cara untuk mendeteksi. Agak sulit ya, Prof ya. Jadi sampai sekarang alat secara fisikal memang sudah ada gitu ya untuk chatting. Itu hanya untuk memantau, bahwa saya aktif di dalam proses diskusi online. Tetapi apakah alat aplikasi itu bisa memantau, bisa memastikan bahwa saya lah yang berdiskusi, bahwa saya lah yang membuat tugas-tugas? Belum ada, Mas. Baru taunya mungkin kalau mahasiswanya belum paham tentang apa yang diberikan itu bukan ya? Ternyata bukan, Kang. Nah, itu kan sudah sudah dikonfirmasi. Itu yang namanya ghosting yang disadari dan disengaja. Berarti rapi termasuk rapi sekali. Sekarang sudah ditawarkan, Mas. Tinggal duduk manis, saya yang mengerjakan diskusi, tugas sampai soal, tinggal kamu bayar sekian juta. Selesai. Tinggal tunggu hasilnya saja. Itu yang paling sulit dideteksi, yang sampai sekarang belum bisa dilakukan deteksi. Padahal pembelajaran di UT sendiri itu sangat fleksibel, mudah begitu ya. Sebetulnya sangat mudah. Tapi ada beberapa yang menganggap masih sulit ya, Prof ya. Makanya selain alat fisik, ada yang namanya alat non fisik.
kesadaran dan komitmen dari setiap mahasiswa untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang sebetulnya ini melanggar etika akademik. Dan akan ketahuan nanti kalau dia sudah lulus. Nilainya bagus-bagus, padahal bukan hasil dia, tapi begitu dia bekerja, dia tidak bisa menunjukkan kompetensi yang seharusnya dia miliki dan sudah diperoleh selama proses belajar. Tapi karena semua dilakukan dalam proses ghosting begini, ya itu. Yang rugi juga selain mahasiswa, kami juga. Seakan-akan kami tidak melakukan proses deteksi, padahal kami sudah mencoba dengan berbagai cara, termasuk juga yang bisa dilakukan itu kan begini, plagiasi itu yang baru bisa dilakukan, plagiasi. Tetapi kita tidak bisa, belum ada aplikasi yang memastikan bahwa sayalah yang berdiskusi, bahwa sayalah yang mengerjakan tugas, bahwa sayalah yang melaksanakan ujian. Belum ada yang bisa mendeteksi. Iya, wah ini. Apalagi sekarang tidak menggunakan tulis tangan. Semuanya dilakukan melalui proses word processor kan. Kalau tanda tangan sih sudah tanda tangan. Bentuk fisik ya. Secara fisik agak sulit. Betul. Ini tantangan terbesar, tantangan yang paling berat yang harus kita terus upayakan. Bagaimana cara meminimalisasi bahkan menzerokan kegiatan-kegiatan ghosting yang sangat tidak elok dan bertentangan dengan etika akademik. Iya, tidak mendukung juga pastinya di dunia pendidikan, betul. Begitu ya. Iya. Ini juga bukan cuma di UT aja, mungkin para guru pun juga mungkin yang melakukan hal ini di masa pandemi sekarang, Zoom meeting dan sebagainya juga ternyata Zoom, banyak juga. Banyak gitu juga, betul. Iya, seru sekali memang pembahasan terkait dengan ghosting ini, tapi mudah-mudahan teman-teman pendengar Radio Glory FM ini jangan sampai ada ghosting kuliah ya. Nah, ini alias tidak kuliah. Nah, berkaitan dengan itu, tahun ini UT membuka pendaftaran mahasiswa baru mulai tanggal 13 Mei ya Prof ya, sampai dengan 11 Agustus 2021. Nah, bisa dijelaskan mekanisme pendaftarannya seperti apa, Prof? Ya, jadi di era yang semuanya sudah serba berjarak gitu ya. Kalau dulu kan silakan boleh datang, silakan berkumpul. Sekarang kan physical distancing gitu. Betul. Ya, physical distancing. Maka proses registrasi mahasiswa baru tidak perlu lagi dilakukan di kantor UT Jember. Tetapi kalau misalnya ada kendala, sulit, silakan ke kantor, tidak apa-apa. Tetapi tetap yang melakukan registrasi itu adalah mahasiswa. Baik itu dilakukan dari rumah, dari tempat kerja maupun dari kantor. Kalau tahun-tahun sebelumnya, Mas, ini sudah berlaku semester ini. Semester sekarang ini berlaku. Jadi mahasiswa itu kalaupun dia datang ke kantor, dia tetap harus melakukan registrasi sendiri di laman di aplikasi yang sudah kita siapkan, yaitu di sia.ut.ac.id. Harus itu. Jadi kalaupun mereka datang ke kantor, tetap mahasiswa harus membuat akun sendiri di SIA. Nah, kalau tahun-tahun sebelumnya itu kami, Mas. Jadi mahasiswa tinggal membawa dokumen, berkas, dibawa ke kantor. Kami yang mengentrikan, mahasiswa tinggal menunggu proses. Sekarang menjadi tugas mahasiswa sendiri. Dan tidak perlu lagi mahasiswa itu mengumpulkan dokumen. Legalisir ijazah, KTP, segala macam tidak usah. Jadi cukup semuanya di-scan gitu ya. Jadi teman-teman yang mau melakukan registrasi online, sebelum masuk ke SIA UT-ACID sebagai tempat untuk melakukan registrasi online, siapkan semua dokumen yang dibutuhkan. Ijazah, fotokopi ijazah yang dilegalisir, transkrip nilainya juga begitu, KTP, terus surat pernyataan keabsahan dokumen, dan formulir untuk menempelkan foto dan spesimen tanda tangan dan paraf. Semuanya disiapkan. Sehingga begitu diminta untuk diunggah dokumen-dokumen itu, mereka tinggal mengunggah saja. Sudah ada ininya ya, Prof ya. Iya, mereka tinggal menyiapkan semua dokumen diunggah, itu, di-scan, diunggah, sudah. Jadi tidak perlu dokumennya itu dikirim ke kantor. Jadi alangkah baiknya memang calon mahasiswa ini harus mempersiapkan dulu semua, apa gitu betul, ya. Jadi biar nggak pas di tengah jalan, waduh kurang. Iya, saya harus betul. cari lagi ini fotokopi atau scan dan lain sebagainya. Kalau misalkan terputus bisa di cancel ya, Prof ya. Diulang dari awal lagi. Jadi ada semacam tombol lock di situ ya, login ya setelah semuanya selesai begitu ya. Iya, jadi begitu ada submit gitu atau kirim gitu ya.
upload gitu. Baru. Jadi ini kita one way traffic gitu ya. Jadi kita tidak 2 dokumen simpan dulu, enggak. Jadi harus sekali jalan. Berarti kalau memang dirasa masih kurang sebaiknya dilengkapi dulu gitu ya. Karena sekarang itu sudah dilengkapi Mas. Di sia.ut.ac.id itu sudah ada panduan. Ada panduan bagaimana cara sebelum masuk. Dan kemudian tampilannya itu langkah-langkahnya sudah kelihatan, flowchart-nya itu. Pertama itu begini, 2 itu begini, 3 ini begini terusnya. Sehingga demikian kita berharap begitu mahasiswa sudah mau melakukan registrasi dari awal hingga akhir selesai pada saat itu juga. Iya. Nah ini jadi memang harus dipersiapkan terlebih dahulu. Dan seperti yang sudah kita informasikan dari beberapa kali talkshow begitu ya, Prof ya. Dari pendaftaran semisal tanggal 13 Mei sampai dengan 11 Agustus 2021 ini bukan berarti akhir dari pendaftaran, karena UT ini bersifat sepanjang tahun masih bisa mendaftar begitu ya, Prof ya. Registrasi sepanjang tahun. Kalau sebelumnya Mas, antara pendaftaran gitu ya dengan registrasi itu dibedakan. Jadi maksudnya begini, sebelumnya mahasiswa itu daftar dulu, melakukan proses pendaftaran, tapi kita tidak bisa memproses lebih lanjut untuk sampai ke registrasi mata kuliah. Nah kalau sekarang daftar langsung registrasi mata kuliah. Begitu mereka sudah dapat NIM, mereka bisa langsung melakukan proses registrasi mata kuliah. Kalau dulu nggak bisa, sekarang itu boleh. Jadi misalnya sampai tanggal berapa itu? Tanggal 11 Agustus gitu ya. Nah, bagi mahasiswa lupa, saya sudah lewat ya Pak, apa nggak bisa mendaftar? Tanggal 12 katakanlah. Betul. Bisa. Tetapi kemudian yang bersangkutan itu diproses atau dianggap sebagai masukan semester berikutnya. Itu tidak semester sekarang. Tetapi silakan. Jadi tidak ada istilah terlambat untuk melakukan proses pendaftaran atau registrasi. Setelah proses pendaftaran selesai, nah itu apakah ada ujian, Prof? Oh ya, gini ya. Jadi mahasiswa itu langkah pertama, mahasiswa setelah masuk ke ruang sia.ut.ac.id gitu. Mengisi identitas, mengunggah dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Setelah itu dikirim ke kami, maka kami di UPBJJ UT Jember itu melakukan proses verifikasi data, Mas. Itu kita lakukan 1 sampai 2 kali 24 jam. Kita upayakan itu sudah clear sehingga mahasiswa ketika kita sudah menyatakan oke, yang bersangkutan bisa memproses lebih lanjut. Kecuali kalau misalnya ternyata ada dokumen yang kurang, stempelnya tidak basah misalnya gitu. Betul. Ya. Itu kami nyatakan bahwa proses registrasi belum lengkap. Tolong dilengkapi dulu scan yang kurang apa. Baru setelah kita verifikasi, proses kedua adalah verifikasi kami. Ketiga, mahasiswa silakan melakukan registrasi mata kuliah. Nah, begitu selesai, cetak bukti registrasinya. Silakan diselesaikan pembayarannya di bank. Nah, gitu. Terkait dengan pembayaran di bank. Nah, ini pastinya sudah menjadi pakarnya Bu Evita Rusdiana ini ya. Nah, bagaimana Bu terkait biaya perkuliahan dan akreditasi di UT sendiri? Nah, tadi kan sudah dijelaskan terkait dengan pendaftaran, mekanismenya harus masuk ke laman dulu, kemudian mempersiapkan apa yang sudah diberikan oleh UT sendiri. Nah, terkait dengan pembiayaan seperti apa Bu? Monggo silakan. Terima kasih Mas Delon. Setelah mengambil mata kuliah atau memilih layanan tersebut, mahasiswa setelah itu bisa mencetak istilahnya lembar informasi pembayaran, billing itu nanti akan dibawa ke bank yang sudah bekerja sama dengan UT, yaitu BRI, BTN, dan Bank Mandiri. Insya Allah juga BNI 46 juga bisa, serta grup Alfamart yang ada di wilayah masing-masing. Namun juga bisa dilakukan pembayaran, mungkin pada saat itu mahasiswa datang ke UT ya mendaftar. Kita juga melayani pembayaran di kantor, tetapi bukan tunai dibayarkan ke kami ya. Kalau kami kan nggak boleh menerima uang nih, bisa menggunakan mesin edisi itu. Jadi calon mahasiswa juga yang sudah mungkin datang kantor ke UT melakukan pendaftaran di UT juga bisa dilayani melalui mesin edisi itu. Cuman kan kalau saat ini lebih yang disampaikan oleh Prof Imam lebih dimudahkan. Nggak perlu mahasiswa datang kantor membawa berkas, itu nggak perlu, cukup diupload itu semuanya. Tapi nanti dari pembayaran tadi itu jangan sampai hilang struknya begitu ya. Bukti bayarnya itu pun harus dipastikan di bank, jangan sampai meninggalkan
artinya gini, setelah membayar pastikan itu sudah divalidasi oleh bank. Kadang-kadang mahasiswa itu nggak teliti juga, begitu membayar di bank, belum divalidasi oleh bank, lipnya nggak dicek, sudah dibawa dulu. Jadi pastikan dulu lip itu sudah ada tapak validasi dari bank. Setelah itu untuk pembayaran itu sistemnya kan UKT ya Mas ya, uang kuliah tunggal, jadi nggak ada pembayaran lain lagi. Mahasiswa begitu membayar UKT akan mendapatkan pelayanan mulai dari registrasi sampai dengan nanti ujian. Dan yang bagi mahasiswa sudah mendapatkan NIM, tidak semata-mata terus mereka langsung dibiarkan. Ya memang mahasiswanya sifatnya di UT kan mandiri ya, tetapi terus UT juga nggak semata-mata terus membiarkan mereka setelah itu jadi mahasiswa, ya udah enggak, tetap kami beri layanan akademik berupa kegiatan orientasi studi mahasiswa baru. Nanti akan ada lagi kegiatan pelatihan keterampilan belajar jarak jauh, ada lagi nanti kegiatan assignment workshop, ada lagi klinik ujian. Nah itu banyak sekali. Ini langkah-langkah awal ya? Iya betul. Jadi sebelum ke tahap pembelajaran, mereka kami bekali dulu dengan kegiatan-kegiatan kalau di pengenalan ya, lingkungan sekolah, kalau sekolah SMA ya, tapi kalau di kami itu istilahnya orientasi studi mahasiswa baru. Jadi paling tidak mereka tahu, oh sistem pembelajaran di UT seperti ini, oh strateginya kalau misalnya mau pengen lulus tepat waktu itu bagaimana, itu nanti juga ada kiat-kiatnya, bagaimana cara membaca cepat, merangkum yang baik, membaca yang baik, yang efektif, itu juga nanti akan dibekali seperti itu. Juga gampang sekali ya sebenarnya kalau kita nyimak dari penuturan Bu Evi itu ya, bagaimana mulai dari istilahnya cara kita untuk melakukan pendaftaran, kemudian sampai dengan registrasi, itu simple. Dan saya rasa untuk calon mahasiswa sekarang udah nggak ada yang gaptek begitu ya. Oh justru sekarang ini yang sudah paling cocok itu UT. Nah UT betul. Zaman sekarang kan lebih familiar ke teknologi ya, dibandingkan dengan zaman saya dulu. Kita kan zaman old ya. Gitu ya. Kalau mau belajar teknologi ini step by step. Kalau anak-anak zaman sekarang kan lebih familiar dengan. Jadi relatif mudah banget buat anak-anak ini. Iya. Nah, terkait dengan rekomendasi bagi profesi apa saja yang bisa berkuliah di Universitas Terbuka, mungkin Prof Imam ya yang bisa menjelaskan terkait dengan rekomendasi bagi profesi apa saja yang bisa berkuliah di UT ini, Prof. Baik, jadi di UT itu menerima segala profesi, segala profesi apapun silakan kalau mau meningkatkan kompetensi di dalam bidang keilmuan, gitu ya. Dokter boleh, tetapi kalau mau kuliah menjadi dokter tidak ada di UT. Seperti tadi menjadi ahli farmasi itu nggak ada di UT. Tetapi kalau ahli farmasi mau kuliah di UT, misalnya mau memperdalam manajemennya atau masalah keuangannya atau bagaimana mengelola interaksi sosialnya di sosiologi atau bagaimana bisa membangun komunikasi yang baik dengan mitra dan segala macam, kita ada di situ. Ada program studi itu. Jadi kita menyesuaikan dengan profesi. Bahkan sekarang Mas, untuk program ada dua program studi yang menerima segala macam profesi. Dan itu bisa dialih kreditkan, bisa ditransfer. Jadi namanya itu S1 PGSD, S1 PG PAUD, BI. BI itu berbagai bidang ilmu. Jadi seorang tentara, seorang polisi, seorang dokter, kalau dia mau mendharma baktikan dirinya untuk dunia pendidikan di sekolah dasar di wilayah-wilayah perbatasan, silakan bisa masuk di sini gitu ya. Jadi tidak ada batasan, profesi apapun bisa masuk di UT. Bahkan sekarang ada program baru yang dikembangkan oleh UT, yaitu yang namanya PMKM. Ya, program mata kuliah mandiri. Jadi program mata kuliah mandiri itu adalah sebuah program yang ditawarkan kepada siapapun, profesi apapun, termasuk mahasiswa perguruan tinggi lain yang mau mendapatkan ilmu atau kompetensi yang dia butuhkan untuk mendukung profesinya. Seperti Mas Delon misalnya. Mas Delon sebagai seorang announcer gitu ya. Bagaimana saya berkomunikasi yang baik agar apa yang saya sampaikan tuh bisa dipahami dengan baik, public speaking, dan orang tertarik dengan apa yang saya sampaikan. Kita punya mata kuliah
interaksi sosial, kita memiliki mata kuliah public speaking, kita memiliki manajemen komunikasi. Silakan, itu bisa diambil. Basisnya mata kuliah, bukan program studi. Bukan program studi. Nah, jadi begitu mahasiswa itu sudah selesai atau seorang profesional itu mengambil mata kuliah itu, dia nanti akan mendapatkan sertifikat kelulusan. Dan sertifikat itu bisa digunakan kalau dia mau alih kredit masuk ke program studi tertentu pada jenjang pendidikan tertentu, bisa dipakai. Tapi kalaupun tidak apa-apa. Sebagai nilai tambah. Sebagai aja, nilai gitu tambah. Dan sebagai bukti kepada publik bahwa bahwa saya sudah memiliki kompetensi ilmu tentang yang saya butuhkan sesuai dengan profesi. Itu namanya PMKM. Iya. Nah, ini yang cukup menarik. Mungkin sebagian orang juga sudah menganggap kalau sudah bekerja ya sudah begitu. Sudah, kita harus nambah ilmu juga begitu ya, Prof ya. Bahkan juga, waduh, kalau saya kuliah kan saya harus menyelesaikan satu paket kurikulum gitu. Ada pusing pusing. Waduh, berarti ini saya selesainya berapa tahun? Padahal hanya menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan. Nah, dengan PMKM itu saya hanya mengambil 1-2 mata kuliah. Ya sudah, 1 semester selesai. Gitu ya, begitu menyelesaikan selesai, dapat sertifikat. Jadi tidak usah berpikir saya harus selesai berapa tahun, tidak usah. Iya. Ya, tergantung kebutuhan kita. Baik, karena memang waktu kita udah sangat terbatas. Mungkin sebagai closing statement, pertanyaan terakhir juga ini, apa pesan yang ingin disampaikan kepada calon mahasiswa atau masyarakat khususnya yang terkait dengan ghosting dan masyarakat yang ingin menjadi mahasiswa di UT Jember ini, Prof? Monggo silakan. Ya. Jadi para Mas Delon dan para pemirsa radio Gloria FM dimanapun Anda berada, fenomena ghosting ini bukan satu hal yang baru, tapi sudah terjadi sejak lama. Tetapi ini menjadi viral, menjadi fenomena yang cukup marak terjadi ketika kita semuanya beralih kepada sistem pembelajaran yang berbasis online. Apakah itu yang bersifat berbasis chatting, ataukah yang berbasis video conference dengan menggunakan aplikasi-aplikasi meeting Zoom, gitu, Zoom meeting, Team meeting, Google. Nah, itu bisa terjadi. Makanya pesan saya kepada para mahasiswa, khususnya mahasiswa UT dan semua mahasiswa atau pelajar yang sedang mengikuti kegiatan pembelajaran, mari kita berkomitmen bahwa kalau kita mau belajar yang baik. Ada atau tidak ada guru, ada atau tidak ada dosen di sekitar kita, di dekat kita, karena dosen kita ada di rumahnya sendiri, sementara mahasiswa atau siswa berada di rumahnya sendiri, sadarilah bahwa kita berada dalam situasi dan suasana belajar. Jadi kalau mau belajar, belajarlah dengan baik. Kalau mau pinterlah dalam pengertian dengan tata cara yang baik. Jadi jangan sekedar nyambungkan perangkat, tetapi orangnya tidak jelas ada di mana. Itu. Gitu ya. Yang connecting tadi yang disconnecting gitu, disconnecting atau get lost gitu gitu ya.